Selamat datang di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan tubuh yang sehat dan selalu berada dalam perlindungan Tuhan. Selamat bertemu di channel Keluarga Pandu di dalam studi Alkitab. Studi Alkitab kita hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silahkan membaca teksnya terlebih dulu. Ayat 19 dan 20 adalah kelanjutan dari ayat 18 dan menjadi tawaran Tuhan kepada pemimpin untuk mengubah perilaku mereka. Di sini, melalui nabi, Tuhan mempertentangkan antara menurut dan mendengar dengan melawan dan memberontak. Jika menurut dan mendengar, maka para pemimpin akan memakan hasil baik dari negerinya. Kata hasil baik sebenarnya diterjemahkan dari kata tuv yang menunjuk kepada hal-hal baik dan berhubungan dengan kesejahteraan. Sebaliknya, jika melawan dan memberontak, maka merekalah yang akan dimakan oleh pedang. Pedang di sini menjadi simbol dari penghukuman Tuhan. Kata menurut diterjemahkan dari tovu yang bisa berarti setuju, mau, atau patuh. Sedangkan kata mendengarkan diterjemahkan dari sematem yang tidak hanya sekadar berarti mendengarkan, tetapi juga terkandung di dalamnya memberi perhatian dengan sungguh-sungguh dan menaati apa yang didengar. Sementara itu, kata melawan diterjemahkan dari bahasa Ibrani tema'anu dari kata ma'en yang menunjuk kepada sikap menolak untuk patuh yang berhubungan juga dengan sikap tidak suka. Sedangkan kata memberontak diterjemahkan dari bahasa Ibrani meritem dari kata marah yang memang berarti memberontak dan berhubungan erat dengan sikap tidak patuh. Jadi melanjutkan ayat 18, Tuhan bukan hanya menawarkan pemulihan, tetapi juga hidup yang sejahtera bagi para pemimpin jika mereka patuh dan menaati kehendak Tuhan. Yang dimaksudkan di sini tentu adalah patuh dan menaati kehendak Tuhan dalam hubungannya dengan menyatakan yang adil dan benar. Sikap ini terutama harus ditunjukkan ketika mereka mengadili perkara anak yatim dan para janda. Sebaliknya, jika mereka tidak patuh dan memberontak atau dalam mengadili melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka mereka akan dihukum dengan pedang. Perilaku para pemimpin yang tidak adil dan benar ini memberi dampak buruk bagi negerinya. Sikap mereka yang tidak adil dan benar ini membuat Yesaya dalam ayat 10 menggambarkan para pemimpin ini dan situasi negerinya dengan Sodom dan Gomora. Ingatlah cerita tentang Sodom dan Gomora dalam Kejadian 13 ayat 13 dan Kejadian 19. Jadi Sodom dan Gomora melambangkan dosa dan pemberontakan dari para pemimpin ini kepada Yahweh Allah mereka. Di sini kata setia dipertentangkan dengan sundal. Gambarannya adalah relasi perkawinan suami istri. Harusnya negeri ini hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan, tetapi mereka menjadi sundal karena menolak untuk hidup taat kepada Tuhan. Kata setia diterjemahkan dari bahasa Ibrani ne'emanah dari kata aman, yang berarti setia dan berhubungan dengan memiliki kepercayaan dan berpegang teguh. Jadi Nabi ingin menunjukkan bahwa sebelum para pemimpin melawan dan memberontak kepada Allah, umat hidup dalam kesetiaan dan kepercayaan dengan memegang teguh perintah Tuhan. Ini berhubungan erat dengan mispat yang dalam ayat 21 diterjemahkan dengan keadilan, tetapi pertama-tama berhubungan dengan pelaksanaan hukum secara adil di peradilan. Kata Ibrani meleati dari kata meleah tidak hanya berarti penuh, tetapi menunjuk kepada masa panen di mana apa yang ditabur orang memberikan hasil yang melimpah. Nabi ingin mengatakan bahwa pada masa ketika para pemimpin melaksanakan hukum sesuai kehendak Tuhan, negeri ini berlimpah dengan keadilan.
karena melimpah dengan keadilan, maka ada atau berdiam juga kebenaran atau sedek. Kedua kata ini selalu berpasangan untuk menunjukkan bahwa tidak mungkin ada kebenaran jika tidak ada keadilan. Keadilan dan kebenaran adalah satu kesatuan dalam pelaksanaan hukum. Keadilan dan kebenaran ini dipertentangkan dengan pembunuh. Bisa dimaknai bahwa ketika keadilan dan kebenaran tidak lagi ditemui, maka yang ada hanyalah pembunuhan. Situasi dalam ayat 22 digambarkan dengan perak yang tidak murni lagi dan arak yang bercampur air. Ini menunjukkan penurunan kualitas dan tidak akan mendapat perhatian dan diabaikan orang lain. Karena orang tidak akan membeli perak yang tidak murni dan arak yang sudah bercampur air. Tetapi ini juga ingin menunjuk kepada kebohongan, karena perak itu tidak sepenuhnya perak dan arak itu sudah tidak murni arak lagi. Intinya, para pemimpin ingin memperlihatkan bahwa mereka masih tetap pemimpin atau ingin tetap tampil sebagai pemimpin, padahal mereka sebenarnya tidak lagi menunjukkan kualitas seorang pemimpin. Tidak lagi menunjukkan kemurnian sebagai seorang pemimpin. Ayat 23 memperjelas keberadaan para pemimpin yang ingin terus tampil sebagai pemimpin, tetapi mereka sebenarnya tidak lagi menunjukkan kualitas seorang pemimpin. Kemerosotan kualitas ini berhubungan dengan apa yang dilakukan para pemimpin dan yang menjadi kritik Nabi Yesaya. Yang mereka lakukan adalah memberontak dan bersekongkol dengan para pencuri. Para pemimpinmu dalam ayat 23 ini diterjemahkan dari kata sarayik yang berarti para pangeranmu. Tampaknya Nabi Yesaya ingin memakai gambaran ini untuk menunjukkan bahwa para pangeran yang seharusnya tunduk kepada Sang Raja Agung mereka, yaitu Yahweh Allah mereka, sekarang malah memberontak kepada Yahweh. Pemberontakan itu mereka tunjukkan dengan cara bersekongkol dengan para pencuri yang memanfaatkan kekuasaan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari apa yang bukan menjadi hak mereka, melainkan hak dari anak yatim dan para janda. Tampaknya yang dimaksud dengan para pencuri di sini adalah orang-orang yang menyuap dan menyokok para pangeran ini sehingga mereka tidak membela hak-hak anak yatim dan membuat perkara para janda yang seharusnya diadili para pangeran ini tidak pernah sampai kepada para pangeran ini. Akibatnya adalah mereka tidak membela hak anak yatim dan tidak bisa menunjukkan keadilan mereka kepada para janda. Para nabi dengan tegas memperlihatkan bahwa mereka tidak melakukan tugas mereka dengan benar, dengan memberi perhatian kepada pihak-pihak yang harus mereka bela dan lindungi. Sebaliknya, mereka hanya memikirkan kesenangan diri mereka sendiri dan memberikan perhatian kepada orang-orang yang memberikan mereka kesenangan. Dalam ayat 24, Nabi memperkenalkan Tuhan sebagai Yahweh Sebaot. Kata Sebaot mempunyai arti tuan rumah dan juga tentara. Banyak terjemahan menerjemahkannya dengan Tuhan semesta alam atau Tuhan penguasa alam semesta. Makna ini ingin menegaskan Tuhan sebagai kepala atas segala yang ada, sehingga seharusnya para pangeran atau para pemimpin ini tunduk atau menghormati Yahweh, bukan memberontak atau melawan Tuhan. Dalam pemahaman ini, Sebaot dapat disejajarkan dengan Abir yang diterjemahkan sebagai Yang Maha Kuasa. Jadi Tuhan itu Maha Kuasa karena dialah pemilik alam semesta. Di samping itu, Sebaot juga dapat diterjemahkan dengan tentara, sebagaimana terjemahan Alkitab versi Standar Internasional dan Alkitab terjemahan Firman Tuhan. Konsep Tuhan sebagai tentara ini sejajar dengan pernyataan Nabi bahwa Tuhan akan melampiaskan dendamnya kepada para lawan dan membalas musuhnya. Kata melampiaskan dendamku dari bahasa Ibrani Nacham dan melakukan pembalasan dari bahasa Ibrani Nakam mempunyai akar kata yang sama. Keduanya menunjuk kepada tindakan orang menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya untuk melepaskan beban. Kata Nacham sendiri berarti membebaskan diri atau menenangkan diri dengan cara membalas dendam kepada orang yang membuatnya merasa tidak bebas. Sedangkan kata nakam memang berarti membalas dendam dan berhubungan dengan menghukum.
Elai menerjemahkan Asiba Yadi Alaik dengan aku akan bertindak terhadap engkau. Namun kalimat Ibraninya secara harafiah berarti aku akan membalikkan tanganku melawan kamu. Namun makna membalikkan tangan di sini lebih netral dibanding dimaknai sebagai menghukum. Pernyataan ini berkaitan dengan tindakan pemurnian yang dikemukakan dalam ayat 25 ini. Tampaknya Nabi menggunakan cara pemurnian perak pada masanya. Di sini sik dan bedil sama-sama diterjemahkan atau menunjuk kepada timah. Namun kata sik tidak tepat berarti timah. Sik menunjuk kepada logam yang terbentuk dari timbal dicampur dengan biji perak. Kata Ibrani kabor yang diterjemahkan Elai dengan garam soda memang menunjuk kepada sebuah cairan sejenis alkali atau soda yang biasa dipakai untuk mempercepat peleburan logam dan untuk memisahkan logam dari bijinya. Jadi timah dianggap sebagai penyebab perak tidak murni dan karena itu dia harus disingkirkan dari perak. Tampaknya bagian ini bisa diartikan bahwa Tuhan akan menyingkirkan para pemimpin yang bertindak tidak adil dan benar ini agar umat bisa kembali memperlihatkan keadilan dan kebenaran. Para pemimpin bisa disamakan dengan timah dan umat disamakan dengan perak. Pemahaman ayat 25 sejalan dengan pernyataan dalam ayat 26. Dengan melakukan pemurnian atas umat, Tuhan akan membuat kota ini, Sion, kota Yerusalem, kembali disebut kota keadilan dan kota yang setia. Kota ini disebut kota keadilan dan kota yang setia karena Tuhan menghadirkan kembali para hakim dan penasihat yang memberikan perhatian pada keadilan dan kebenaran. Para hakim dan penasihat yang mau memperhatikan hak-hak anak yatim dan keluhan para janda. Kata seperti dahulu tidak jelas menunjuk ke masa yang mana. Kata kebarisonah yang diterjemahkan dengan seperti dahulu menunjuk juga kepada para leluhur. Sedangkan kata kebatehilah yang diterjemahkan dengan seperti semula menunjuk kepada masa awal atau masa permulaan atau waktu pertama kali. Mungkin saja berhubungan dengan masa-masa awal berdirinya kota atau negeri ini. Jadi mungkin saja masa-masa Daud atau Salomo, atau bisa juga lebih awal, yaitu zaman Musa atau Yosua, ketika para pemimpin hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan untuk menyatakan keadilan dan kebenaran. Kata mengembalikan, shub, tidak berarti membuat pemimpin yang lama menjadi lebih baik sekarang, tetapi memberikan pemimpin dan penasehat yang baru. Kata kubebaskan diterjemahkan Elai dari bahasa Ibrani tipadeh, dari kata padah yang pada dasarnya berarti menebus. Jadi padah menunjuk kepada seseorang atau sesuatu yang dibebaskan, dilepaskan, ditebus, atau diselamatkan untuk memberikan kepadanya kehidupan yang lebih baik. Dalam teks ini yang ditebus bukan hanya kota atau Sion, tetapi juga orang-orang yang tinggal di Sion, orang-orangnya yang bertobat. Bahasa Ibraninya sabeha. Dalam Alkitab, tindakan ini biasanya dihubungkan dengan tindakan Tuhan. Kata mispat dan sedek, dua kata yang selalu berpasangan, digunakan untuk menunjukkan bahwa penebusan ini dilakukan dengan menggunakan hukum yang ada secara adil dan benar. Jadi sebagaimana Tuhan menginginkan para pemimpin bertindak secara adil dan benar, demikian juga Tuhan sendiri akan bertindak secara adil dan benar. Ayat 28 adalah antitesis atau perlawanan dari apa yang dilakukan Tuhan dalam ayat 27. Orang yang memberontak dan berdosa akan dihukum Tuhan. Kata orang-orang yang memberontak diterjemahkan Elai dari bahasa Ibrani posheim. Akar kata ini adalah pasah dan menunjuk kepada orang ingin melepaskan diri dari otoritas yang adil yang dalam teks ini menunjuk kepada Tuhan. Sedangkan kata orang-orang berdosa diterjemahkan Elai dari bahasa Ibrani hataim dari kata dasar hata. Kata ini menunjuk kepada orang yang melakukan pelanggaran atau dalam hal ini melanggar atau tidak melakukan atau menolak melakukan kehendak Tuhan. Jadi kata diletakkan sejajar dengan pasha. Karena itu mereka akan dihancurkan bersama-sama. Hal yang sama juga akan dialami oleh orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Bahasa Ibraninya oshebe.
Kata OCB dari kata asap memang menunjuk kepada perilaku mengabaikan atau meninggalkan. Dalam teks ini yang dimaksudkan adalah meninggalkan Tuhan dengan cara tidak lagi melakukan kehendak Tuhan. Orang yang tidak lagi melakukan kehendak Tuhan ini akan dihabisi, dilenyapkan, atau dibinasakan. Diterjemahkan dari bahasa Ibrani yiklu dari kata dasar kalah. Jadi bagi nabi, orang-orang yang ingin melepaskan diri dari Tuhan, orang yang menolak melakukan kehendak Tuhan, dan yang meninggalkan Tuhan akan mengalami nasib yang sama, yaitu mereka akan dihukum Tuhan atau dibinasakan. Mereka ini termasuk di dalamnya para pangeran atau para pemimpin umat. Mereka semua inilah yang disebut sebagai lawan dan musuh Tuhan. Semua ini mempertegas tawaran Tuhan yang disampaikan Nabi di ayat 19 dan 20. Jadi apa relevansi teks ini untuk kita hari ini? Teks ini mengingatkan kita bahwa seorang pemimpin harus bisa mengemban tugasnya dengan baik dan benar. Seorang pemimpin harus tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya, mana yang harus diutamakan, dan mana yang harus dikesampingkan. Pemimpin tidak boleh mudah dimanfaatkan oleh orang lain yang hanya ingin mendapatkan kepentingannya sendiri. Seorang pemimpin tidak boleh mudah disuap atau diberikan kebaikan-kebaikan yang membuat dia lupa dengan tugas dan tanggung jawabnya yang sebenarnya. Seorang pemimpin haruslah menjadi orang-orang yang bisa melindungi mereka yang seharusnya dilindungi. Kepemimpinan semacam ini harus ada di dalam kehidupan bermasyarakat dan juga di dalam kehidupan bergereja. Pemimpin yang tidak bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan yang dikehendaki akan digantikan oleh pemimpin-pemimpin yang baru. Karena itu, jadilah pemimpin-pemimpin yang adil dan benar, yang tahu mana yang menjadi tanggung jawabnya, mana yang harus diutamakan, dan mana yang harus dikesampingkan. Demikian studi Alkitab hari ini. Sampai bertemu lagi di dalam studi Alkitab selanjutnya. Tuhan memberkati kita.